Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, ini aktivitas saya di pagi hari, tapi tidak pagi buta gitu ya. Nah, ini saya lagi bantuin anak saya untuk beberes kamar, karena kalau anak saya sendiri yang beberes itu saya kurang mantep ya. Biasanya hanya dikibas-kibas aja kasurnya, tidak dirapiin yang rapi banget gitu ya. Nggak tahu kenapa anak saya tuh masih belum bisa rapi banget ya teman-teman. Nah, ini saya bantuin untuk beberesnya karena saya juga mau ngecek nih untuk meja-mejanya gitu, banyak banget debunya. Kalau bukan ibunya, anak saya tuh kadang-kadang kalau mau beresin suka nanti-nanti gitu loh. Nah, sayangnya suka nggak sabar. Akhirnya nggak apa-apa, saya beresin juga ya. Kalau anak saya yang cewek itu lebih suka bantuin cuci piring teman-teman. Jadi nggak apa-apa deh, dibagi-bagi tugasnya. Dia bantuin cuci piring, terus kadang-kadang jemur baju atau kadang angkatin jemuran yang sudah kering. Nah, kalau beresin kamar dia biasanya hanya kibas-kibas aja. Kalau saya itu kalau tempat tidurnya tidak rata spraynya suka risih ya. Makanya saya bantuin untuk beberes kamar depan. Oke, sekalian aja saya bersihin untuk meja ambalannya. Dan ini ternyata banyak banget noda-noda. Saya juga nggak tahu ya noda apa. Mungkin karena kesemprot parfum atau ketumpahan minyak kayu putih atau apa gitu ya. Saya nggak paham. Tapi karena tidak langsung dibersihkan, akhirnya ada nodanya gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillah saya bersihin menggunakan pembersih kaca ya, cairannya itu sudah hilang. Sekalian aja saya juga bersihin lemari ya, karena lemarinya kan ada kacanya teman-teman. Nah, biasanya tuh suka ada bekas-bekas sidik jari ya. Dan saya masih menggunakan lemari plastik ini, alhamdulillah awet. Dan warnanya juga saya suka ya teman-teman, itu juga murah ya, harganya kurang lebih 950 atau 1.100.000 gitu, saya lupa pokoknya. Dan itu kalau nggak salah sih mereknya Olympus ya. Saya suka menggunakan lemari plastik kayak tadi karena menurut saya lebih awet, terus tidak mudah lembab dan berjamur ya teman-teman. Nah, kalau misalkan lemari yang serbuk kayu itu saya kapok ya pakainya, karena kalau lembab itu jamurnya jadi banyak banget. Oke teman-teman, ini saya lanjut untuk beberes kamar bagian belakang ya. Jadi sekalian aja saya jawab pertanyaan teman-teman. Luas rumah saya itu adalah 112 ya. Jadi tipenya awalnya 45/112. Terus bagian belakangnya itu ada kelebihan tanah, saya gunakan untuk tambahan satu kamar lagi yang ini sekalian untuk bikin dapur. Nah, dapurnya itu seperti yang teman-teman lihat itu gabung dengan ruang makan ya. Nah, untuk lantainya ini saya bukan menggunakan vinil ya, jadi saya hanya menggunakan karpet plastik yang ala-ala vinil Korea ya teman-teman. Nah, saya belinya itu 1 meter 30.000. Saya belinya di toko offline ya, di dekat rumah. Saya gunakan sekitar 6 meteran. Tapi kemarin pas saya beli itu 7 meter, jadi lebih 1 meter itu saya kasihkan orang aja. Barangkali bisa untuk alas meja ya teman-teman. Nah, ini sekalian aja saya bersih-bersihkan TV dan mejanya. Ini saya menggunakan meja yang satu set dengan ruang tamu. Jadi saya belinya itu di Informa. Waktu itu harganya 999.000, dapat 3 meja teman-teman. Jadi satu meja panjang yang untuk TV, kemudian 2 meja yang kecil untuk ruang tamu, yang satunya saya taruh di gudang ya, untuk naruh rak-rak kayak gitu, untuk naruh ini keranjang-keranjang.
Oke, lanjut sekalian saya mau beresin tangga dekorasinya ya. Jadi ini saya gunakan untuk menyimpan mukena dan sajadah. Sekalian aja saya juga mau nyuci satu mukena anak saya. Saya lebih suka menggunakan mukena rayon ya teman-teman, karena lebih adem. Kadang-kadang kalau misalkan sekalian ngaji itu kan nggak gerah ya. Oke teman-teman, tempat tidurnya semuanya udah beres. Sebenarnya ada satu lagi kamar, itu kamar anak saya yang cowok, cuman dia tuh gak mau kalau saya bikin video di kamarnya. Oke lanjut teman-teman, ini saya langsung untuk nyapu, terus bersihin lap-lap kayak gini ya. Saya menggunakan lap biasa aja, kayak handuk, tapi bukan handuk ya teman-teman. Kadang-kadang saya menggunakan kanebo, tapi kadang-kadang juga pakai lap kayak gini aja. Kalau pakai kemoceng itu kadang-kadang debunya suka beterbangan ya. Padahal saya menggunakan kemoceng yang microfiber. Cuman ya memang lebih nyaman menggunakan lap ya teman-teman, karena bisa terjangkau, tangan kita bisa masuk-masuk kayak gini. Mohon maaf ya teman-teman kalau video saya itu gelap. Biasanya kalau bikin video di ruang tamu atau ruang TV memang pencahayaannya tuh kurang bagus, padahal lampunya udah dinyalain semua. Tapi kalau bikin video di dapur itu pencahayaannya bagus ya teman-teman. Itu saya nggak pakai ring LED ya, nggak ada lampu tambahan. Paling-paling kalau malam itu lampunya pakai yang di bawah kitchen set ya, jadi lampu LED yang warm white. Nah kalau di ruang tamu ini tuh gelap ya teman-teman, saya nggak ada lampu tambahan lagi, nggak pakai ring LED juga. Oke, ini saya bersihin tralisnya dulu ya teman-teman. Saya belum membersihkan kaca, udah lama banget ya, udah sebulanan saya nggak bersihin kaca, makanya kacanya itu tidak bening ya teman-teman. Nggak tahu kenapa hawanya tuh masih ke bawah mager-mageran. Apalagi cuaca yang panas seperti ini, untuk beberes kayaknya tuh berat banget jalaninya. Jadi beberesnya itu yang kelihatan-kelihatan aja, kayak nyapu, ngepel, atau lap-lap kayak gitu aja teman-teman. Yang detail-detailnya itu saya belum jalankan ya. Kayak bersihin kaca, terus bersihin laci-laci, itu belum kepegang. Karena kadang-kadang tenaganya itu suka nggak sanggup ya teman-teman, kerjaan tuh nggak ada habisnya dari pagi sampai malam, dan itu setiap hari nggak ada cutinya. Kemarin liburan juga kayak kepikiran, nanti habis liburan pasti cuciannya banyak banget gitu. Udah gitu pulang ke rumah pasti banyak banget debunya, terus tanaman juga pada kering. Kemarin ini saya pulang dari mudik lebaran gitu ya. Tanamannya tuh pada mati teman-teman, pada kering. Padahal sebelum berangkat udah saya siramin. Makanya kalau habis pergi-pergi itu yang bikin males pasti beresin bajunya ya, dari tas-tas, dari koper-koper gitu, dipindah-pindahin lagi, dicuci. Wah pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga tuh tetap aja ya nggak ada cutinya. Tapi kalau kita di rumah aja jenuh, pergi-pergi kepikiran kerjaan, pokoknya serba salah ya. Alhamdulillah teman-teman, beberes kamarnya sudah selesai, terus nyapu-nyapunya juga udah beres. Sekarang saya lanjut mau masak dulu ya. Jadi kali ini saya pengen masak yang seger-seger aja nih teman-teman. Setelah dari kemarin itu lebaran kan makannya daging-daging, ayam, opor, dan lain sebagainya. Nah kali ini saya kepengen makan yang menurut saya tuh nikmat banget ya. Ini tuh saya bikin sayur bening bayam, nanti dicampur pakai wortel, terus pakai oyong atau gambas ya teman-teman. Nah di daerah teman-teman tuh apa namanya? Kalau di tempat saya tuh namanya oyong ya. Untuk bumbu sayur beningnya itu saya menggunakan bawang merah dan bawang putih, tapi bawang merahnya itu lebih banyak ya. Terus ditambahin pakai kencur. Ada juga yang suka menggunakan kunci, tapi kalau saya lebih suka menggunakan kencur karena lebih seger ya. Terus perutnya itu lega teman-teman. Kemudian saya tambahkan lengkuas dan nanti pakai daun salam ya. Sebelumnya airnya dididihkan dulu. Ini saya menggunakan wokpan aja ya teman-teman, menggunakan wajan seperti ini, karena kalau pakai panci itu
saucepan kan terlalu kecil ya, takutnya nanti melebar-lebar tumpah. Terus pakai panci, itu panci saya terlalu besar. Jadi ya udah deh saya gunakan pokpen aja. Nah, ini saya potong-potong dulu wortelnya. Ini saya menggunakan satu wortel aja. Kemudian oyongnya itu saya gunakan satu aja. Saya tuh belinya dua ya. Yang satunya rencana kepengen dibikin sop oyong dicampur sama soun ya teman-teman. Oke, setelah airnya mendidih, kemudian bumbu halusnya dimasukkan, kemudian masukkan wortelnya. Jadi masukkan yang keras dulu. Saya tidak pakai jagung ya teman-teman. Dan ini kemarin saya beli tahu tenggiri ya. Ini saya belinya itu pas di video sebelum ini ya. Harganya 24.000 nih teman-teman, satu bungkusnya isi 10. Tapi saya gorengnya menggunakan air fryer aja ya. Kemudian ini saya tambahkan garam ya. Lalu saya kasih 3 butir kurma. Jadi kurma ini sebagai pengganti gula. Kalau misalnya ada yang tanya kenapa sih nggak pakai gula, jadi kayak gini ya teman-teman. Kemarin itu pas lebaran kayak jor-joran makan kue kering, terus makan santan-santanan ya, sambal goreng, opor dan lain sebagainya ya. Nah itu saya lagi kepengen bersihin badan dulu ceritanya. Jadi ngurangin minyak dulu teman-teman. Jadi saya gunakan air fryer. Kemudian gulanya itu saya gunakan kurma sebagai manis-manisnya kayak gitu loh. Nah untuk pedas-pedasnya saya bikin sambal bawang aja ya teman-teman. Jadi sambalnya itu cuman cabai rawit merah, bawang putih. Tadi dikasih tomat dikit aja supaya tidak kering ya. Oke, ini air kuahnya sudah mendidih, kemudian masukkan sayurannya ya. Jadi sayur bayam sama oyongnya itu dimasukkan jadi satu, karena oyong juga cepat matang, jadi masukinnya terakhir aja bareng sama bayam. Terus saya masak sebentar aja supaya tidak overcook. Jadi hasilnya tetap kelihatan cantik dan nutrisinya tetap terjaga ya. Alhamdulillah teman-teman, ini masakannya sudah selesai. Jadi ini saya ambil dulu sayur bayam untuk saya yang tidak pakai gula ya. Karena sebenarnya tadi tuh anak saya tawarin, saya suruh ngicip gitu. Ini tuh udah manis apa belum? Kata anak saya tuh kurang manis. Tapi saya tidak mau pakai gula, jadi biarin aja. Saya ambil dulu. Kemudian yang untuk anak saya itu saya tambahkan gula pasir sedikit aja ya, supaya rasanya tuh lebih mantap. Nah ini saya pisahin mangkoknya. Yang untuk saya itu mangkok yang putih yang tidak pakai gula, tapi yang mangkok coklat ini untuk anak saya tambahkan gula sedikit. Dan ini tahu tenggirinya alhamdulillah juga sudah matang ya teman-teman. Jadi untuk sementara beberapa saat aja saya skip gula dan minyak. Kalau badannya udah enakan, baru deh nanti saya masak normal seperti pada umumnya ya, pakai minyak sedikit, terus goreng-gorengan gitu, tapi ya nggak banyak. Alhamdulillah teman-teman, ini masakan saya sudah selesai seperti ini aja, tapi bagi saya tuh nikmat banget. Setelah selesai beberes dan masak, tentunya badan kita itu lengket sama keringat ya, baunya asem, terus gerah banget. Jadi lanjut deh, saya mau mandi. Untuk menjaga kebersihan dan merawat kulit tubuh, saya selalu menggunakan rangkaian dari Scarlett Whitening. Dan sebelum mandi seperti biasa ya, saya selalu gunakan body scrub. Nah, kali ini saya gunakan yang varian pomegranate. Saya rutin gunakan body scrub dari Scarlett Whitening ini seminggu 2 kali. Agar kulit tubuh saya itu terjaga kebersihan dan kelembapannya, dan tentunya kulit saya menjadi lebih cerah. Teksturnya lembut, ada butiran halus, jadi ketika diaplikasikan di kulit itu tidak bikin sakit ya teman-teman. Cara pakainya, ambil secukupnya body scrub, kemudian oleskan ke seluruh tubuh, tangan dan kaki, kemudian oles-oleskan secara perlahan sampai kotoran dan dagingnya itu terangkat. Nah kalau udah tinggal dibilas ya. Setelah gunakan body scrub, teman-teman bisa rasakan kulit kita itu lebih cerah, lebih lembab dan halus. Karena kandungan body scrub Scarlett Whitening ini terdapat glutathione dan vitamin E. Dan yang pomegranate ini wanginya itu manis segar, buah delima, pokoknya enak banget, wanginya tahan lama, bikin kita itu rileks.
Nah, setelah selesai menggunakan body scrub, sekarang lanjut gunakan shower scrubnya. Dan kali ini saya gunakan yang aroma mango. Bisa kebayangkan mango, mangga tuh wanginya kayak apa? Wanginya tuh manis, seger, pokoknya gemes banget ya. Seperti biasa teman-teman, kalau Scarlett Whitening shower scrubnya itu ada buliran halus di dalamnya. Kandungan dari shower scrub ini terdiri dari glutathione, vitamin E, dan kolagen. Teman-teman pasti tahu ya manfaat kolagen itu untuk melembabkan dan menyehatkan kulit. Kulit menjadi lebih kenyal. Dan shower scrub ini bisa mengangkat sel kulit mati dan sisa kotoran yang menempel di kulit ya, karena ada buliran halusnya. Cara pakainya tinggal digosok-gosokkan aja ya seperti ini, lalu dibilas sampai bersih. Kalau kita mandi menggunakan shower scrub dari Scarlett Whitening ini, pokoknya kita tuh serasa lagi di spa. Ini wanginya tuh enak banget teman-teman, yang mango ya, wanginya tuh manis, seger, pokoknya bikin kulit kita juga lebih bersih ya. Nah, langkah selanjutnya setelah mandi menggunakan body scrub dan shower scrub, sekarang lanjut saya gunakan body lotion dari Scarlett Whitening juga. Kali ini saya gunakan yang warna hijau, ini yang Fantasia ya teman-teman. Yang ini wanginya segar, lembut, soft, pokoknya enak banget, bikin mood kita jadi bagus. Body lotion ini cocok banget dipakai sehari-hari di segala situasi ya teman-teman, baik pagi, siang maupun malam. Karena yang Fantasia ini menurut saya wanginya itu lembut ya, soft gitu, tidak berat. Pokoknya ringan deh, baunya tuh enak banget. Teman-teman wajib coba. Tekstur dari body lotion Scarlett Whitening ini lembut banget ya. Fungsinya untuk melembabkan kulit dan mencerahkan kulit. Dengan kandungan alami yang aman yaitu glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Teman-teman bisa lihat ya sekarang mana tangan yang sudah saya gunakan body lotion dan tangan yang belum. Yang sudah gunakan body lotion tentunya lebih cerah ya. Body lotion Scarlett Whitening ini enak banget dibawa kemana-mana karena aman, gak bakalan tumpah karena terdapat tombol lock and lock seperti ini ya teman-teman. Rangkaian body care Scarlett Whitening ini aman, sudah BPOM dan tidak diujikan pada hewan. Harga satuannya hanya 75 ribuan aja. Teman-teman bisa dapatkan produk asli melalui Shopee Mall-nya. Nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke deh teman-teman, jadi sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.